Hai teman-teman pecinta strawberry di Indonesia. Balik lagi nih sama saya Eros. Nah, kali ini saya mau angkat tentang dasar-dasar bagaimana cara bertanam stroberi. Kalau selama ini kan saya bahasnya mengenai jenis-jenis. Kali ini saya mengajarkan kalian, bukan mengajarkan sih, kita sharing berbagi informasi tentang apa-apa aja saja yang dibutuhkan ketika kita mau bertanam stroberi. Nah, stroberi itu juga seperti kita, seperti manusia, dia butuh makan, ya kan? Dia butuh tempat tinggal, dia juga butuh eh, vitamin. Jadi kita ada beberapa barang yang perlu kita perlukan untuk kita persiapkan sebelum bertanam stroberi. Nah, kalau stroberi itu seperti kita juga. Sebenarnya pada dasarnya semua tanaman itu adalah perlu berfotosintesa. Jadi fotosintesa itu menghasilkan glukosa yang menghasilkan energi untuk tanaman itu hidup. Sama seperti kita kalau kita makan, nah kita akan makanan itu akan menghasilkan energi buat kita. Tapi beda dengan manusia atau dengan hewan. Jadi kalau hewan itu dia makan makanan kemudian dikunyah dan dicerna di perut kita, tanaman itu hanya melakukan pencernaannya atau penyerapan itu menghasilkan energinya hanya melalui daun, dibantu sama klorofil dan sinar matahari. Nah, jadi tanaman itu juga perlu bahan makanan, nggak seperti cuma asal tumbuh biasa aja. Itu prosesnya itu adalah sebenarnya menarik air dari akar, dibawa ke daun, dari daun kemudian diubah oleh enzim klorofil untuk menghasilkan glukosa. Nah, ini adalah beberapa bahan-bahan yang diperlukan sebelum kita bercocok tanam stroberi. Nah, kalau pada manusia kita menghasilkan makanan kan kita butuh gas, listrik, ya kan? Nah, tanam stroberi itu juga butuh. Nah, kemudian kita juga untuk manusia butuh tempat tinggal, rumah. Stroberi juga butuh. Kalau untuk rumah bagi manusia, stroberi itu atau tanaman itu butuh media tanah atau media tempat dia tinggal. Kita bisa pakai apa aja. Kalian teman-teman mau pakai sekam bakar, mau pakai kokopit, mau pakai tanah, mau pakai pupuk kompos, terserah kalian, bebas itu semua. Ya kan, mau dicampur atau mau hanya pakai sekam bakar aja, bebas banget, silakan aja. Itu nggak usah sulit kok. Cuman setiap media itu, setiap jenisnya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang gampang karena dia penyerapannya terlalu tinggi jadi gampang bikin busuk akar. Ada juga yang memancing kutu akar. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih mana yang cocok buat kalian, karena cocok di satu tempat belum tentu cocok untuk tempat lainnya. Itu kalau bahas media atau tempat tinggal. Nah, kemudian kita bahas untuk ininya dia, untuk menghasilkan makanan. Nah, kalau untuk menghasilkan makanan bagi kita butuh listrik atau gas dan yang lain-lainnya, stroberi itu butuh, atau tanaman itu butuh pupuk. Nah, ya kan? Ingat ya, pupuk itu bukan makanan tanaman, tapi melainkan adalah alat-alat, unsur-unsur pembantu menghasilkan makanan. Jadi yang namanya makanannya sendiri sebenarnya tanaman itu mudah kok, tinggal air sama CO2 dari udara. Itu baru makanan mereka dan minumannya. Sedangkan kalau pupuk itu adalah alat yang membantu proses pembuatan makanannya. Jadi jangan salah nih. Nah, kemudian ada lagi namanya, kalau manusia butuh enzim, butuh hormon. Manusia itu butuh vitamin, kalau tanaman itu butuhnya hormon atau enzim. Nah, sekarang ini saya jelaskan beberapa alat-alat yang perlu disiapkan sebelum kita bertanam. Kalau saya butuh timbangan, ini wajib punya. Kemudian butuh gelas ukur biar nggak salah takar. Butuh semprotan, ya kan? Tunggu, ada satu alat lagi yang saya masih kurang. Ini penting juga. Ini adalah termometer untuk mengukur suhu dan kelembapan, karena stroberi itu sangat perlu diukur kelembabannya. Oke, ini adalah alat-alat yang penting untuk kalian punya. Kemudian kalau ember saya nggak tampilin, tapi pasti kalian punya di rumah. Kemudian adalah alat semprot, sprayer. Ini adalah alat utama.
Ya. Kemudian yang kita bahas adalah pupuk. Jadi pupuk itu sebenarnya ada banyak unsur, tapi yang paling dibutuhkan oleh tanaman itu adalah NPK. Makanya kalian selalu dibilang NPK dan NPK dan NPK. NPK itu apa sih? NPK itu adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, itu mereknya banyak banget. Saya bukannya lagi di endorse sama Growmore ya, tapi kebetulan ini saya pakainya ada sisa yang lama, jadi saya sengaja tampilin biar tahu juga nih beda-bedanya nih, teman-teman. Kandungan setiap pupuk itu berbeda-beda. Jadi ketika kita mau milih pupuk mana yang baik atau mana yang cocok buat kita, saya bukan bilang pupuk tidak baik, tapi yang mana yang cocok buat kita harus pelajarin dulu kandungan si pupuk itu sendiri. Nah, setiap pupuk itu NPK itu punya nilai kandungan. Jadi teman-teman harus bisa pelajari nilai kandungannya. Kalau di dalam, kebetulan dalam pupuk merek ini dia melampirkan jelas nih. Oh, semuanya. Tapi yang pasti kandungan utamanya itu adalah yang ini nih. 3 angka ini adalah mewakili nitrogen, fosfat, dan kalium. Yang ini saya pakai 32 10 10. Kemudian ada juga yang seimbang 20 20 20. Kemudian ada lagi 10 55 10. Nah, kan? Dan kemudian juga saya selalu bilang ada KNO3 putih. KNO3 putih itu apa sih? KNO3 putih itu sebenarnya juga itu kalium nitrat. Itu bahan dasarnya adalah NPK juga, tapi nggak pakai P. Dia itu hanya pakai N dan K aja, kalium dan nitrat. Ini saya udah pindah kemasan ya kan. Nah, jadi unsur-unsur ada beberapa unsur utama di dalam tanaman yang dibutuhkan tanaman. Selain N, P, K, tanaman itu butuh karbon dan magnesium. Nah, kita bilangnya itu kalsium ya. Ini adalah kalsium. Jadi ini urutan di bawah NPK, itu butuh tanaman tuh butuh kalsium. Saya pakainya ini, sebenarnya masih banyak lagi, ada kalsi plus dan lain-lain, terserah teman-teman pilihnya yang mana. Tapi ini adalah dibutuhkan oleh tanaman juga selain dari NPK. Kemudian ada unsur-unsur tambahan yang diperlukan seperti magnesium, boron, seng, besi, juga sulfur, ya kan. Bisa diambil dari pupuk mikro. Mereknya terserah teman-teman beli pakai yang merek apa. Ini jadi sebelum bahas mau pakai pupuk apa, pelajarin dulu fungsi dari masing-masing unsurnya. Seperti N itu apa fungsinya, P itu apa, K itu apa, terus juga kalsium itu apa fungsinya, sama magnesium dan lain-lainnya. Saya tidak mau bahas itu lebih lanjut dulu karena kita masih main di dasarnya. Yang penting adalah pilih dulu mana yang cocok buat kalian nih NPK-nya. Baru kita bahas-bahas lebih lanjut fungsi-fungsinya setiap unsur di video berikutnya. Atau kalau nggak di video saya sebelumnya udah pernah saya bahas kok fungsi-fungsi unsur. Jadi teman-teman tinggal cari aja, ya kan. Nah, untuk yang lebih lanjutannya dari unsur dari pupuk ini NPK ada lanjutannya adalah hormon. Nah, hormon itu ada 3, ada 4 sih sebenarnya, tapi hormon pertumbuhan itu ada sitokinin, gibberellin, auksin, itu yang pada masa pertumbuhan. Untuk masa perkembangan buah dan kematangan buah itu akan dipengaruhi juga oleh antosianin. Jadi kalau di stroberi dia akan berubah jadi merah itu karena pengaruh dari antosianin. Kalau pH-nya kalian itu rendah atau asam, dia akan berubah jadi merah. Tapi kalau pH-nya itu tinggi, dia akan berubah menjadi kehijauan. Itu antosianin. Nah, yang kali ini kita bahas adalah gibberellin nih. Saya pakainya mereknya ini. Ini gibberellin ditambah dengan vitamin B1. Nah, tapi itu bisa juga ada yang seperti ini nih,
Kalau untuk perpindahan tanaman biasa kita pakai B1. Nah, fungsinya untuk apa sih gibberellin ini? Jadi gibberellin itu fungsinya adalah untuk memancing tumbuhan langsung menghasilkan akar. Sedangkan untuk yang ini adalah untuk B1 itu kita pakai untuk mengurangi stres tanaman ketika kita pindah atau bibitnya baru sampai. Jika teman-teman beli bibit dari luar kota, mungkin karena dia stres, dia bisa pakai ini juga. Selain itu juga dia membantu menghasilkan akar yang baru. Itu aja sih yang saya perlu sampaikan. Jadi pertama kalian mesti siapin ini semua, baru kalian bisa cari bibit yang kalian mau. Jadi jangan sampai bibit udah datang tapi persiapan kalian belum ada. Itu akan membuat kalian repot dan kemungkinan besar tanamannya akan jadi mati. Oke, itu aja yang saya mau perlu bahas dari sini untuk masalah pupuk. Jadi teman-teman sebelum ikut-ikutan orang tentang pupuk apa mau dipakai, pelajarin dulu fungsi dan unsurnya biar teman-teman ngerti sebenarnya fungsinya itu untuk apa, N-nya apa, P-nya apa, K-nya apa, ya kan. Nah, selebihnya tinggal teman-teman berekspresi sendiri untuk hasilkan tanaman yang cocok buat kalian. Itu aja dari saya, sampai jumpa lagi.